Ketika orang mendengar kata manifestasi, yang terbayang seringkali adalah ritual-ritual tertentu, menulis keinginan di jurnal mewah, menempel vision board penuh gambar impian, menyalakan lilin aromaterapi, atau memegang kristal sembari memanjatkan harapan. Seolah-olah kekuatan semesta bisa digerakkan lewat simbol-simbol luar. Tapi di balik semua alat itu, ada sesuatu yang jauh lebih penting, sesuatu yang tak terlihat, namun justru menentukan apakah semua itu akan berhasil atau tidak. Manifestasi bukan soal alat, bukan soal seberapa canggih teknik yang kita pakai, karena alat hanyalah perpanjangan dari kesadaran. Yang menjadi penentu sejati bukanlah apa yang kita lakukan di luar, tapi apa yang kita yakini di dalam. Bayangkan otak kita seperti rumah besar yang penuh dengan saklar. Setiap saklar mengatur satu aspek dari hidup, yaitu hubungan, karir, uang, kesehatan, kebahagiaan. Tapi tidak semua saklar menyala. Ada yang mati, ada yang menyala sebagian, dan ada pula yang menyala terang benderang. Setiap saklar itu bernama keyakinan. Disinilah letak rahasia yang sering terlewat. Manifestasi tidak terjadi karena kita menginginkan sesuatu, tapi karena kita sudah meyakini bahwa hal itu adalah milik kita. Keinginan adalah langkah awal, tapi keyakinan adalah gerbang yang membuka jalan menuju kenyataan. Tanpa keyakinan, keinginan hanyalah lamunan yang berputar dalam kepala, tidak pernah benar-benar menjelma jadi kenyataan. Mungkin kita berkata di mulut, "Aku layak sukses," tapi di kedalaman hati, ada bisikan lama yang berkata, "Siapa kamu? Kamu bahkan belum pernah berhasil sebelumnya." Dan bisikan itulah yang didengar oleh semesta. Bukan kata-kata kita, bukan papan visi kita, tapi getaran dalam diri kita. Getaran yang ditentukan oleh apa yang kita yakini sebagai mungkin atau tidak mungkin. Karena itulah, manifestasi bukan tentang membuat sesuatu terjadi, melainkan mengizinkan sesuatu terjadi. Dan izin itu hanya bisa keluar ketika keyakinan dalam diri kita sejalan dengan apa yang kita inginkan. Kita tidak sedang kekurangan metode, kita sedang kekurangan kejelasan akan sumber sebenarnya dari kekuatan kita. Dan sumber itu bukan terletak pada luar diri, tapi dalam diamnya pikiran, dalam sunyinya perasaan, dalam lapisan-lapisan bawah sadar yang selama ini kita abaikan. Jadi, sebelum kamu membuat vision board baru, sebelum kamu mencari alat baru atau teknik baru, tanyakan dulu pada diri sendiri. Saklar keyakinanku, menyala atau mati? Karena jika saklar itu padam, semua alat hanya akan jadi hiasan. Tapi jika saklar itu menyala, bahkan tanpa alat pun, realitas bisa berubah. Disinilah manifestasi sebenarnya dimulai. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Banyak orang berpikir bahwa realitas dibentuk oleh keinginan, bahwa jika kita cukup sering memikirkan sesuatu, maka semesta akan mengabulkannya. Tapi kebenaran yang lebih dalam seringkali tersembunyi di bawah permukaan, yaitu yang menciptakan realitas bukan keinginan sadar kita, melainkan keyakinan bawah sadar yang selama ini diam-diam mengarahkan hidup kita. Keyakinan bukan sekadar opini, ia adalah cetak biru dari kenyataan yang kita alami. Ia adalah fondasi tak terlihat yang menentukan apa yang kita anggap mungkin, wajar, atau layak kita miliki. Kita bisa memimpikan kekayaan, tapi jika di dalam hati kita percaya bahwa uang hanya datang melalui kerja keras yang menyakitkan, maka itulah yang akan termanifestasi. Kita bisa ingin hubungan yang sehat, tapi jika di kedalaman jiwa kita merasa tidak layak dicintai, maka cinta yang datang pun akan membawa luka yang sama berulang-ulang. Disinilah letak kekuatan keyakinan. Ia menyaring segala yang kita lihat, rasakan, dan pilih. Ia menjadi filter halus dalam cara kita menafsirkan dunia. Dua orang bisa mengalami situasi yang sama, seorang atasan yang keras, misalnya, tapi yang satu melihatnya sebagai tantangan untuk berkembang, sementara yang lain melihatnya sebagai bukti bahwa ia selalu gagal. Apa yang berbeda? Bukan realitasnya, tapi keyakinannya. Dan karena keyakinan bekerja di tingkat bawah sadar, kita sering tidak menyadari bahwa kita sedang hidup dalam peta realitas, yang tidak lagi kita pilih secara sadar. Kita tidak sadar bahwa banyak keputusan,
emosi, bahkan peluang yang kita tolak, bukan karena tidak mungkin, tapi karena tidak sesuai dengan keyakinan lama yang kita bawa. Ketika kita mulai menyadari bahwa keyakinan adalah cetak biru realitas, maka kita mulai menyadari satu hal penting. Jika cetak biru itu bisa dibentuk, maka realitas pun bisa diubah. Kita tidak harus terus hidup dalam peta lama yang diwariskan oleh masa lalu, oleh keluarga, oleh pengalaman pahit, atau oleh lingkungan yang membatasi. Kita bisa menciptakan peta baru, tapi perubahan peta itu tidak dimulai dari luar. Ia dimulai dari perubahan dalam pola pikir terdalam kita, dari pergeseran keyakinan. Jadi jika realitasmu saat ini terasa seperti pengulangan yang melelahkan, lihatlah bukan pada keinginanmu, tapi pada apa yang kamu anggap biasa saja. Karena apa yang kamu anggap normal, itulah yang akan terus kamu panggil pulang. Dan untuk mengubah hidup, kadang kita hanya perlu mengubah satu hal kecil, yaitu definisi kita tentang apa yang mungkin. Kita sering menyalahkan semesta, waktu, atau bahkan nasib ketika sesuatu yang kita inginkan tak kunjung datang. Kita merasa sudah berusaha keras, memvisualisasikan, menulis afirmasi, menjaga pikiran positif. Tapi tetap saja, hasilnya tidak konsisten. Kadang berhasil, kadang tidak. Kadang terasa lancar, kadang justru penuh hambatan. Di titik inilah banyak orang menyerah, bukan karena keinginannya salah, tetapi karena tidak menyadari satu hal penting, yaitu keyakinan lama masih menjadi penguasa di belakang layar. Manifestasi tidak gagal karena kita kurang niat. Ia gagal karena ada lapisan dalam diri yang diam-diam masih berkata, "Aku tidak yakin aku pantas mendapatkannya." Dan kalimat batin itu, meski tidak terucap, memancar lebih kuat daripada semua kata positif yang kita ulang di mulut. Perhatikan pola dalam hidupmu. Adakah bidang tertentu yang terasa mudah bagi dirimu? Misalnya, kamu mudah mendapat teman, atau rezeki kecil selalu datang tepat waktu. Tapi di sisi lain, mungkin hubungan asmara selalu kandas, atau uang dalam jumlah besar terasa mustahil digapai. Perbedaan antara yang mudah dan yang sulit itu bukan ditentukan oleh dunia luar. Perbedaannya terletak pada keyakinan yang kamu tanam di tiap bidang itu. Di area yang terasa mudah, kamu tidak merasa perlu mencoba keras. Kamu sudah mengalaminya berulang kali. Kamu merasa itu wajar. Kamu percaya itu bagian dari dirimu. Dan kepercayaan itu, itulah yang membuatnya mengalir. Sedangkan di area yang sulit, kamu merasa seperti mendaki gunung. Ada keraguan, ada kecemasan, ada perasaan tidak layak. Dan meskipun kamu mencoba memanipulasi pikiranmu secara sadar, keyakinan bawah sadar tetap memegang kendali. Inilah sebabnya, manifestasi bukan soal seberapa besar kita ingin sesuatu, tapi seberapa dalam kita percaya bahwa itu mungkin. Tanpa kepercayaan itu, setiap langkah akan terasa seperti melawan arus. Kita akan terus mencari cara baru, teknik baru, guru baru, tanpa menyadari bahwa akar masalahnya tetap sama, yaitu keyakinan lama belum diubah. Jadi, sebelum bertanya mengapa keinginan belum terwujud, tanyakan dulu pada dirimu, keyakinan macam apa yang masih hidup dalam diriku hari ini? Karena hidup kita bukan dibentuk oleh apa yang kita harapkan, tapi oleh apa yang kita anggap sebagai kenyataan. Dan kenyataan itu, sesungguhnya, hanyalah refleksi dari satu hal. Apa yang kita yakini sebagai mungkin. Salah satu kesalahan paling umum dalam perjalanan perubahan diri adalah mencoba mengubah keyakinan dengan logika. Kita mencoba meyakinkan diri sendiri dengan argumen, "Aku bisa, aku layak, aku pantas." Tapi saat malam tiba dan sepi datang, suara batin yang lama tetap bergema, "Benarkah? Siapa kamu untuk percaya itu?" Logika mungkin bisa mengubah opini, tapi keyakinan, terutama yang telah tertanam dalam bawah sadar, tidak tunduk pada logika. Ia tidak dibentuk oleh kalimat yang masuk akal, melainkan oleh pengalaman yang berulang. Dan justru karena itu, cara untuk mengubahnya bukan dengan membujuk, tapi dengan membiasakan.
Bayangkan pikiran bawah sadar seperti tanah yang dalam. Jika kamu ingin menanam benih baru, kamu tidak bisa sekadar meletakkannya di permukaan. Kamu harus menggali, menyirami, dan merawatnya secara konsisten. Dan yang terpenting, kamu harus bersabar. Karena seperti alam, bawah sadar pun bekerja dalam keheningan dan waktu. Kita lupa bahwa keyakinan yang kita pegang hari ini tidak muncul dalam semalam. Ia terbentuk dari puluhan, bahkan ratusan momen yang berulang. Perkataan orang tua, pengalaman kecil yang membekas, lingkungan yang terus-menerus mengirimkan pesan yang sama. Maka untuk mengubahnya, kita perlu membangun pola baru yang juga konsisten dan berulang. Inilah kenapa repetisi sangat penting. Bukan karena kita bodoh dan perlu diingatkan terus, tapi karena itulah bahasa bawah sadar. Repetisi menciptakan keakraban, dan apa yang akrab perlahan menjadi normal. Inilah kunci mengubah keyakinan, menjadikan sesuatu yang baru terasa biasa. Jadi jika kamu ingin percaya bahwa kamu layak dicintai, kamu perlu merasakan cinta itu. Bahkan jika hanya lewat afirmasi yang kamu ulang tiap pagi. Jika kamu ingin percaya bahwa kamu bisa kaya, kamu perlu hidup dalam getaran kelimpahan itu setiap hari, bahkan jika realitas belum menunjukkannya. Karena perlahan, bawah sadarmu akan berkata, "Oh, ini sudah sering terjadi, berarti ini nyata." Perubahan sejati bukan soal pencerahan sesaat, tapi soal komitmen pada pengulangan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Bukan perubahan yang dramatis, tapi perubahan yang konsisten. Dan ketika kamu terus menanam benih baru lewat pengulangan yang penuh niat, kamu sedang menulis ulang naskah hidupmu, bukan dengan kata-kata yang masuk akal, tapi dengan pengalaman batin yang lama-lama menjadi kenyataan baru. Mengubah keyakinan bukan tentang berpikir positif sesaat, tapi tentang menciptakan jejak baru di dalam pikiran. Pikiran bawah sadar seperti sungai yang telah mengalir di jalur yang sama selama bertahun-tahun. Untuk membentuk aliran baru, kita perlu menggali saluran baru, perlahan namun pasti. 3 cara berikut bukan sihir, bukan jalan pintas, tapi mereka adalah alat nyata untuk mulai menulis ulang kenyataan batin yang selama ini tersembunyi. 1. Afirmasi yang terhubung dengan perasaan. Kata-kata memiliki kekuatan, tapi hanya jika kita merasakannya. Afirmasi bukan mantra kosong yang diulang tanpa makna. Ia harus menjadi getaran yang menyentuh inti diri kita. Kalimat seperti, "Aku pantas dicintai," "Aku layak berhasil," atau "Hidupku penuh kemudahan," hanya bekerja jika kita izinkan perasaan menyertainya. Kuncinya bukan seberapa sering kita mengucap, tapi seberapa dalam kita mengizinkan kata-kata itu masuk. Ulangi setiap hari, di saat hati terbuka, pagi hari sebelum dunia menyentuhmu, atau malam sebelum tidur ketika pikiranmu kembali ke dalam. Saat afirmasi mulai terasa nyata, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu telah mulai mempercayainya. 2. Subliminal, jalan pintas menuju pikiran bawah sadar. Bagi sebagian orang, mengucap afirmasi terasa canggung atau melelahkan. Disinilah subliminal menjadi sahabat yang lembut. Tanpa perlu berusaha keras, subliminal menyelinap masuk lewat suara-suara halus yang bekerja di balik layar pikiran sadar. Ketika kamu mendengarkan subliminal sambil tidur, bekerja, atau bahkan saat bersantai, kamu sebenarnya sedang menanam pesan baru ke ladang bawah sadarmu, tanpa hambatan, tanpa perlawanan. Ini bukan pelarian dari kesadaran, tapi penguatan dari belakang panggung. Cocok untuk mereka yang ingin perubahan terasa alami tanpa tekanan. 3. Repetisi lewat penglihatan. Mata kita adalah pintu masuk menuju kebiasaan baru. Apa yang kita lihat berulang-ulang akan menjadi bagian dari persepsi kita terhadap dunia dan terhadap diri sendiri. Ketika kamu menempel afirmasi di cermin, di layar ponsel, atau di meja kerja, kamu sedang menciptakan momen mikro-reprogramming setiap hari. Tanpa sadar, pikiranmu mulai berkata, "Ini penting, ini nyata, ini adalah aku." Bagi pembelajar visual, ini adalah cara ampuh untuk mengubah keyakinan tanpa harus duduk dan berpikir keras. Ketiga cara ini bukan tentang memilih salah satu yang terbaik, tapi tentang
Menemukan kombinasi yang paling cocok untuk dirimu sendiri. Yang terpenting bukan seberapa cepat perubahan terjadi, tapi seberapa konsisten kamu mengizinkannya bekerja. Karena perubahan sejati bukan terjadi dalam satu malam, tapi dalam ribuan momen kecil yang kamu pilih dengan sadar. Pernahkah kamu menyadari bagaimana sebuah lagu bisa terus terngiang dalam kepala, bahkan ketika kamu tidak lagi mendengarkannya? Kamu tidak perlu menghafalnya dengan sengaja, cukup mendengarnya berulang kali, dan tiba-tiba, ia menjadi bagian dari sistemmu. Begitulah cara pikiran bawah sadar bekerja. Ia tidak memilih berdasarkan logika, tapi berdasarkan apa yang sering ia temui. Dan begitu ia merasa akrab, ia akan menjadikannya sebagai default. Begitu pula dengan keyakinan. Ketika keyakinan baru diulang dan dihidupi cukup lama, ia tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus kamu usahakan. Ia menjadi bagian dari identitasmu. Kamu tidak perlu lagi meyakinkan diri bahwa kamu layak, karena kamu sudah merasakan kelayakan itu dalam dirimu. Kamu tidak perlu lagi berusaha percaya bahwa keberlimpahan mungkin, karena kamu telah menjadi pribadi yang hidup dalam getaran kelimpahan itu. Inilah titik di mana manifestasi tidak lagi menjadi upaya, tapi menjadi keadaan alami. Kamu tidak perlu menarik sesuatu, karena kamu sudah sefrekuensi dengannya. Kamu tidak lagi mengejar, karena apa yang kamu butuhkan datang mendekat, seolah semesta merespons bukan kata-katamu, tapi getaran batinmu yang paling dalam. Ketika keyakinan menjadi kebiasaan, kamu tidak lagi harus mengingatkan diri sendiri setiap hari. Kamu hidup dalam irama baru. Seperti seseorang yang terbiasa bangun pagi tanpa alarm, kamu mulai bangun ke dalam kenyataan baru, tanpa harus terus memaksa diri. Namun, sampai titik itu tercapai, ada fase yang harus dilewati, fase pengulangan, keraguan, mungkin kejenuhan. Tapi justru di sanalah pekerjaan sejati terjadi. Di balik layar, di dalam lapisan terdalam pikiranmu, fondasi sedang dirombak, kabel-kabel lama sedang dicabut dan diganti. Jangan berhenti di tengah, jangan mengukur kemajuan hanya dari hasil yang terlihat. Karena manifestasi bukanlah hasil dari satu tindakan besar, melainkan dari rangkaian kebiasaan batin yang perlahan-lahan menjadi nyata. Dan ketika perubahan itu telah menjadi bagian dari dirimu, kamu akan melihat bahwa dunia di luar mulai mencerminkan sesuatu yang berbeda, bukan karena dunia berubah lebih dulu, tapi karena kamu telah berubah lebih dulu. Kamu telah menjadi pribadi baru, dan realitas pun menyesuaikan. Manifestasi sejati tidak terasa seperti perjuangan. Ia terasa seperti pulang ke rumah, ke tempat di mana keyakinan baru telah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu kini menciptakan hidupmu. Ada kalimat yang sederhana, tapi mengguncang. Kamu tidak perlu menjadi orang yang sepenuhnya berbeda untuk hidup yang kamu inginkan. Kamu hanya perlu percaya sedikit lebih dalam. Dan seringkali, itulah satu-satunya jarak yang tersisa, bukan antara kamu dan kesuksesan, bukan antara kamu dan cinta, tapi antara dirimu yang sekarang dan satu keyakinan baru, yang belum kamu izinkan untuk tinggal. Kita terbiasa berpikir bahwa perubahan besar membutuhkan lompatan raksasa, ganti pekerjaan, pindah kota, ubah penampilan, mulai dari nol, tapi kebenarannya jauh lebih lembut dan lebih dalam. Terobosan jarang datang dari dunia luar lebih dulu. Ia lahir dari dalam, dari sebuah titik di mana kamu akhirnya berkata, "Aku percaya ini mungkin untukku." Keyakinan bukan hanya pikiran positif, ia adalah fondasi realitas. Ia seperti kunci terakhir dalam puzzle hidupmu, yang begitu ditempatkan, segalanya mulai jatuh ke tempatnya. Dan menakjubkannya, seringkali kita tidak butuh 1000 keyakinan baru. Cukup satu, yang benar-benar tertanam, dan hidupmu bisa berubah untuk selamanya. Mungkin keyakinan itu adalah, aku layak dicintai tanpa harus membuktikan apapun. Mungkin uang bisa datang dengan mudah, atau aku boleh berhasil dan tetap menjadi diriku sendiri. Keyakinan itu tampak kecil, tapi ia seperti benih yang diam-diam mengubah seluruh lanskap batin. Dan begitu tertanam, cara kita memandang dunia berubah.
Cara kita berbicara, memilih, dan melangkah pun ikut bergeser. Kita tidak lagi berjalan dengan ragu, tapi dengan keheningan yang yakin, bukan karena semuanya sudah pasti, tapi karena kita sudah percaya. Inilah momen ketika pintu yang dulu terlihat terkunci mulai terbuka satu persatu. Bukan karena dunia lebih mudah, tapi karena kamu tidak lagi menghalangi jalanmu sendiri. Kamu tidak lagi menahan apa yang selama ini ingin datang, hanya karena merasa belum pantas menerimanya. Kita sering menganggap keajaiban itu besar dan jauh, padahal ia mungkin hanya sejauh satu napas yang benar-benar percaya. Satu kalimat yang benar-benar kita rasakan. Satu langkah yang diambil bukan dari rasa takut, tapi dari kepercayaan baru yang akhirnya kita izinkan hidup dalam diri kita. Jadi tanyakan ini, apa satu keyakinan yang, jika aku benar-benar memilikinya hari ini, bisa mengubah segalanya? Jawabanmu mungkin sederhana, tapi efeknya bisa seperti matahari, yang cukup muncul satu kali dan seluruh gelap pun memudar. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.